Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 yang merupakan hari biasa dalam pekan biasa yang ke-20 dengan warna liturgi adalah putih. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam surga. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari kitab Yehezkiel 28 ayat 1 sampai dengan 10. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Ulangan 32 ayat 26 sampai dengan 28, 30 dan ayat 35C sampai dengan 36D. Bait pengantar Injil diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus bab 8 ayat 9. Dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini dapat kita baca pula dalam Injil Markus 10 ayat 17 sampai dengan 27 dan Injil Lukas 18 ayat 18 sampai dengan 27 untuk ayat 23 sampai dengan 26 dan Injil Markus 10 ayat 28 sampai dengan 31 dan Injil Lukas 18 ayat 28 sampai dengan 30 untuk ayat 27 sampai dengan 30. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Selasa tanggal 22 Agustus tahun 2023. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus tahun 2022, tanggal 18 Agustus tahun 2020 dan tanggal 16 Agustus tahun 2016. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, Anak manusia bersemayam di takhta kemuliaannya. Kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 30 masih merupakan kelanjutan dari bacaan Injil kemarin yang diambil dari Injil Matius 19 ayat 16 sampai dengan 22 pada hari Senin tanggal 19 Agustus tahun 2024.
Ada dua pokok bahasan yang hendak disampaikan oleh Yesus Kristus dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu tentang bagaimana kita harus memperlakukan harta kekayaan kita dan apa yang akan kita peroleh bila mengikutinya. Yang pertama, bagaimana kita harus memperlakukan kekayaan kita. Menjadi kaya bukan suatu dosa, tetapi orang kaya sejati bukan hanya kaya secara materi, tetapi juga secara rohani, di mana harta kekayaannya bisa menjadi berkat bagi orang lain pula. Merupakan suatu anugerah sekaligus tantangan apabila kita memiliki hidup dan kehidupan yang terisi dengan kekayaan dan berkelimpahan dalam segala hal. Jika kita hanya mengejar kekayaan di satu sisi, serta melupakan Allah Tritunggal Maha Kudus di sisi lain, maka kerajaan surga akan jauh dari kita. Banyak orang yang melupakan dan meninggalkan Allah Tritunggal Maha Kudus bukan di saat hidup mereka dalam kekurangan, tetapi justru ketika berada di puncak kejayaannya. Di dalam Injil Matius 19 ayat 23 sampai dengan 24, Yesus berkata kepada para murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Oleh karena itu, orang kaya sukar masuk surga. Tetapi bukan berarti orang kaya tidak mungkin masuk surga. Jika kita tetap fokus pada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka harta yang kita miliki sesungguhnya merupakan sarana untuk memperluas pelayanannya di dunia ini. Yang kedua, apa yang akan kita peroleh bila mengikuti Allah Tritunggal Maha Kudus? Mengikut Yesus Kristus menuntut pengorbanan dan perubahan, termasuk melepaskan semua belenggu dan ikatan duniawi. Beriman bukan hanya berhenti hanya pada melakukan semua perintah agama semata atau terlibat dalam kegiatan pelayanan di lingkungan hingga paroki, bahkan keuskupan. Iman bukanlah soal kuantitas perbuatan, tetapi soal kualitas hubungan dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Jangan pernah melihat iman sebagai proyek pribadi dan pencapaian insani. Mengikut Yesus Kristus berarti mempercayakan seluruh jati diri kita ke dalam penyelenggaraan kasih-Nya. Sahabat Kuntum yang terkasih, semakin mendalam kita berelasi dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, maka semakin ringan kita berbagi dengan sesama, dan semakin mudah mengikhlaskan apa dan siapapun di dalam hidup dan kehidupan kita demi kemuliaan-Nya. Itu hanya dapat kita lakukan bila kita percaya secara utuh, bulat, penuh, dan tanpa cadangan apapun kepada janji Allah Tritunggal Maha Kudus yang akan menambahkan 100 kali lipat dan hidup kekal bersamanya dalam kerajaan Allah Bapa di surga. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 19 ayat 29, Injil Markus 10 ayat 30, dan Injil Lukas 18 ayat 30. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Dan jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video Kuntum ini, agar Kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Juga bila Anda ingin membagikan kepada relasi Anda, silakan tekan tombol share, dan semoga Kuntum bermanfaat bagi banyak orang lainnya. Terima kasih, selamat pagi, dan Shalom.